Hai semuanya, di video hari ini kita akan ngebahas tentang padding versus margin. Yuk kita mulai. Padding dan margin digunain untuk menata tampilan layout website dan bisa bikin website kamu jadi lebih menarik secara visual. Dan ini cukup mudah dipahami. Kita mulai dengan padding. Di sini aku punya website WordPress yang aku edit dengan Elementor. Di sebelah kiri aku akan klik Advanced dan seperti yang kamu lihat ada margin dan padding. Bayangin padding sebagai ruang di dalam border element seperti bantalan di dalam kotak. Nah, semakin banyak padding yang kamu punya, semakin banyak juga ruang antara konten dan border element. Saat aku nambahin nilai padding di sini, perhatiin gimana konten di dalam kotak bergerak menjauh dari tepi. Nah, itulah padding dalam aksi. Kamu juga bisa mutusin nilai padding. Jadi, aku akan ngubah bagian atas padding. Kamu bisa lihat ini di atas, dan jika aku nambahin bagian kanan, kamu akan lihat ada lebih banyak ruang di sisi kanan. Sekarang bagian bawah, kalau aku nambahin juga, kamu akan lihat ada lebih banyak ruang di bagian bawah. Dan sekarang ke kiri, kamu bisa lihat ada lebih banyak ruang yang tercipta di sebelah kiri. Oke, sekarang kita lanjut ke margin. Margin adalah ruang di luar border element. Anggap aja seperti ruang pribadi yang diinginin kotak dari tetangganya nih. Jadi, kamu bisa anggap ini sebagai tetangga dari kotak ini. Saat aku nambahin margin, kamu bisa lihat ada lebih banyak ruang antara kotak ini dan kotak ini. Kamu juga bisa mutusin nilai-nilai dan mengatakan bahwa aku hanya ingin ngubah margin bawah, dan kamu bisa lihat saat aku nambahin ini akan ada ruang yang tercipta di bagian bawah antara kotak ini dan kotak ini guys. Jadi kalau kamu punya elemen lain di samping, kamu bisa mastiin ada ruang antara elemen ini dan elemen lainnya dengan nambahin margin kanan dan kiri. Oke, sekarang kita bisa lihat preview perubahan dan kita bisa scroll ke bawah nih, dan kamu bisa lihat ada ruang yang sangat besar antara kotak yang memegang insert a call to action dan kotak yang memiliki ini. Sekarang mari kita coba lagi dengan bagian lain di website kita. Lalu aku akan klik ini, pergi ke advance, dan aku ingin ngubah padding dari gambar ini. Lalu aku akan mutusin nilai-nilai bersama. Bagian atas akan aku tingkatin seperti yang kamu lihat ada ruang kotak kan di dalam kotak. Bagian kanan ini akan aku tingkatin juga ya, dan kamu bisa lihat ada ruang di sebelah kanan. Sekarang bagian bawah, kamu bisa lihat ada ruang di bagian bawah. Dan terakhir ke kiri, kamu juga bisa lihat sekarang ada ruang yang tercipta di sebelah kiri di dalam kotak ya. Oke, sekarang aku ingin menyesuaikan margin agar ada ruang antara gambar ini dan kotak teks ini. Jadi untuk lakuinnya, aku akan masuk ke margin. Aku cuma mau nyiptain ruang di bagian bawah, jadi aku akan fokus pada bagian bawah, dan sebelum aku lakuinnya, aku akan mutusin nilai-nilai nih. Dan sekarang aku cuma mau nambah nilai bagian bawah, dan seperti yang kamu lihat ada ruang yang tercipta antara kotak gambar dan kotak teks. Biarin aku terus nambah ini ya untuk nunjukin bahwa ini nyiptain lebih banyak ruang. Lalu kita bisa lihat preview perubahan, dan sekarang kamu bisa tahu bahwa ada ruang di sekitar kotak teks dan ada celah besar antara kotak gambar ini dan kotak teks ini karena kita memodifikasi dan menambah margin. Dan itulah padding dan margin untuk kamu. Semudah itu kan? Jadi kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau ada hal lain yang ingin kamu pelajari, tinggalin aja komentar di bawah guys. Terima kasih udah nonton, dan aku akan lihat kamu di video berikutnya.